Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Salve. Oke, pada kali ini saya akan membawakan materi Kapita Selecta Sumba, khususnya mengenai tentang hukum, dan terlebih khususnya lagi mengenai hukum yang beragam atau biasa disebut pluralisme hukum di dalam suatu daerah, ya. Dan daerah yang kita akan menjadi contohnya adalah daerah Sumba, ya. Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai hal tersebut, kita terlebih dahulu mengetahui tentang karakteristik ilmu hukum, ya. Kita harus mengetahui dulu karakteristiknya seperti apa. Untuk mengetahui karakteristiknya seperti apa, kita haruslah mengetahui kedudukan dari ilmu hukum itu seperti apa, ya. Kemudian pengertian ilmu hukum itu bagaimana. Kemudian hukum sebagai norma sosial itu seperti apa. Kemudian tujuan dan fungsi hukum itu seperti apa, teman-teman. Kemudian sistem hukum dan sumber hukum itu seperti apa, ya. Untuk kita ketahui dulu karakteristiknya. Setelah kita ketahui karakteristik dari ilmu tersebut, barulah kita masuk yang lebih dalam, ya. Lebih dalam yaitu tentang pluralisme hukum ada di Sumba dan hambatan-hambatan atau konflik-konflik apa yang terjadi akibat dari pluralisme tersebut. Selain konflik juga, kita lihat juga hal-hal positif apa juga yang terjadi. Kita harus berimbang menilai suatu keadaan. Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan ke materi hari ini, yaitu tentang karakteristik ilmu hukum. Oke. Oke teman-teman, untuk kali ini pokok bahasan kita sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi, ya, itu tentang karakteristik. Untuk kita mengerti tentang karakteristik ilmu hukum, kita harus membahas dulu kedudukan ilmu hukum, pengertian ilmu hukum, hukum sebagai norma sosial, tujuan dan fungsi hukum, sistem hukum, dan sumber hukum. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai kedudukan ilmu hukum. Oke teman-teman, jadi kedudukan ilmu hukum ini, hukum sebagai ilmu ini, ya, itu menurut Profesor, ya, Peter Mahmud, itu tidak diragukan lagi, tidak perlu diragukan lagi, karena sudah ada ungkapan tentang scientia ius. Scientia ius itu mengenai ilmu pengetahuan tentang keadilan, ya, tentang hukum itu sendiri. Namun kita harus tahu kedudukan dari ilmu hukum ini. Apakah dia masuk ilmu sosial, ataukah dia masuk ilmu empiris, ataukah bukan kedua-duanya, ataukah dia masuk ilmu teoritis. Ya, di sini kita harus ketahui bahwa ilmu hukum itu menurut Peter Mahmud, dia itu bukan ilmu yang bersifat empiris dan juga bukan ilmu sosial, karena ilmu sosial itu termasuk bagian dari ilmu empiris, ya. Di sini kalau kita sadari bacaan yang saya ambil, yaitu dari bukunya Prof. Peter Mahmud Marzuki, ya, yang bahan-bahannya juga saya kasihkan ke teman-temannya, juga ada di bagian referensi, nanti saya kasih. Itu menyebutkan bahwa tidak boleh kita menyamakan ilmu hukum dengan ilmu empiris dan ilmu sosial, karena kebenaran yang dipakai oleh kedua ilmu tersebut, yaitu empiris dan sosial, itu adalah kebenaran korespondensi. Sedangkan ilmu hukum yang dipakai adalah kebenaran koherensi, ya. Dan ini akan menjadi tugas pertama teman-teman. Teman-teman wajib mencari, ya, 3 kebenaran secara filsafat, ya. Pertama, kebenaran koherensi itu apa? Kebenaran korespondensi itu apa? Dan kebenaran pragmatis itu apa? Ini yang menjadi salah satu tugas dari teman-teman, yaitu tugas pertama, ya, yang dikerjakan oleh teman-teman. Oke, ingat soal yang pertama, apa itu kebenaran koherensi, apa itu kebenaran korespondensi, dan apa itu kebenaran pragmatis.
sehingga teman-teman tahu perbedaannya, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Kemudian ilmu hukum itu menurut Prof. Peter Mahmud itu bersifat preskriptif, ya. Preskriptif. Preskriptif itu teman-teman syarat akan nilai-nilai atau membawa nilai-nilai, ya. Kemudian preskriptif itu dia bukan hanya mengungkapkan apa adanya, apa yang ada seperti ilmu lain, ya, datang teliti kita lihat apa adanya, tidak. Tapi dia adalah ilmu yang menganjurkan, lebih kepada menganjurkan. Selain melihat apa yang ada, ya, dia bersifat menganjurkan. Jadi seperti itu. Contoh sifat yang menganjurkan itu seperti apa, teman-teman? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu menganjurkan. Ya. Hendaklah menggunakan helm ketika berkendara, khususnya sepeda motor, ya, teman-teman. Namanya menganjurkan, ya. Anjuran itu bisa saja diikuti ataupun tidak diikuti. Ketika kamu melakukan melaksanakan anjuran tersebut, maka kamu mendapatkan suatu nilai lebih atau reward. Tetapi ketika kita tidak melaksanakan anjuran tersebut, risikonya kita mendapatkan sanksi atau yang biasa disebut punishment, ya, dalam bahasa Inggrisnya, teman-teman, ya. Kemudian saya lanjut. Prof. Peter Mahmud juga mengatakan bahwa ilmu sosial itu bebas nilai, ya. Di samping itu ilmu sosial mempelajari perilaku, ya, dia mempelajari perilaku. Tetapi ilmu hukum sebaliknya dia mempelajari tindakan, ya, act. Kalau perilaku itu behavior, kalau tindakan itu act, ya, tindakan itu act atau perbuatan, ya, itu act, ya. Dan perbuatan itu berkaitan dengan prinsip dan norma, ya. Prinsip itu atau asas, prinsip atau asas itu sesuatu yang melandasi adanya norma atau adanya peraturan, gitu, teman-teman, ya. Kemudian ada lagi pandangan mengenai kedudukan ilmu hukum dari Profesor Bernard Arif Sidarta, ya. Bernard Arif Sidarta mengungkapkan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu praktikal, ya. Ilmu hukum termasuk ke dalam kelompok ilmu-ilmu praktikal, ya. Seperti itu. Di mana ilmu hukum itu dia bersifat langsung. Artinya ada masalah di dalam masyarakat, langsung dikeluarkan solusi atau jalan keluar dan langsung bisa diterapkan. Ya, seperti itu. Contoh, ada penyerobotan tanah misalnya. Si A merasa tanahnya diserobot oleh si B. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Solusinya apa? Adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Seperti itu, teman-teman. Mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi solusinya nyata dan bisa langsung diaplikasikan, ya. Kemudian selanjutnya Prof. Arif Bernard Sidarta mengklasifikasi ilmu itu ada 3 cabang besar, ya. Yang pertama itu ilmu formal, yang isinya ada matematika, logika, teori sistem, ya. Dan logika ada logika tradisional, logika simbolik, ya. Kemudian ada ilmu empiris, yaitu dibagi 2 lagi, ada ilmu alam dan ilmu manusia. Nah, ilmu alam ini cabangnya biologi, ada non biologi, gitu, ya. Kemudian ada ilmu manusia, yaitu ilmu sosial, ilmu sejarah, ilmu bahasa. Nah, dan yang ketiga yaitu ilmu ilmu yang bersifat praktis, ya, kategorinya praktis. Jadi ingat, yang pertama formal, yang kedua empiris, yang ketiga praktis, ya.
Nah, hukum ini dia masuk ke dalam kategori praktis. Praktis itu dibagi dua. Ada yang monologis, ada yang normologis, ya. Ya, seperti itu. Dan hukum masuk ke dalam praktis normologis atau normologikal, ya, yang bersifat otoritatif. Otoritatif artinya teman-teman mempunyai kuasa atau kewenangan, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang otoritatif. Namun saya berikan pengantar bahwa otoritatif itu atau hukum dan otoritatif itu saling berhubungan. Yang membentuk hukum hanyalah orang yang punya kewenangan dan kekuasaan. Contoh saja, kalau di Indonesia yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah DPR. Kemudian yang berwenang atau memiliki kekuasaan membuat suatu perda di kabupaten adalah bupati dan DPRD. Seperti itu. Itulah sifatnya otoritatif, yaitu mempunyai kekuasaan dan kewenangan. Tidak semua orang sembarang bisa membuat peraturan. Hanya yang berwenanglah yang bisa melaksanakan peraturan tersebut dan membuat peraturan tersebut, ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu hukum. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan dengan pengertian ilmu hukum, teman-teman, ya. Untuk mengetahui apa itu hukum, otomatis kita harus tahu dulu pengertian ilmu hukum. Oke, baik. Pada prinsipnya, pengertian atau definisi tentang ilmu hukum itu sangat sulit kita temukan yang sempurna, teman-teman. Banyak sekali definisi daripada ahli-ahli hukum yang ada di seluruh dunia. Dan itu atau definisi tersebut dilahirkan berdasarkan pengalaman mereka dan berdasarkan apa yang mereka pelajari, sehingga sangat rentan akan perbedaan dan definisi tersebut, ya. Dan juga hukum itu selalu berubah-ubah, teman-teman, sesuai dengan perkembangan zaman. Ingat, zaman dulu tidak ada aturan yang namanya ITE, undang-undang tentang ITE, tidak ada, karena zaman dulu, zaman waktu itu tidak ada seperti sekarang, ya, transaksi handphone, smartphone, segala macam ini, ya, tidak ada. Sekarang sudah ada, kemudian muncullah aturannya. Tidak boleh mencemarkan nama baik di media sosial, seperti itu, karena zaman sudah berubah, ya. Karena itulah makanya tidak ditemukannya suatu definisi yang kompak atau yang seragam dan yang sempurna. Namun walaupun beberapa ahli berbeda, tapi mereka itu dianggap wajar, ya, perbedaan, karena tergantung dari situasi dan kondisi dari tempat tinggalnya ahli tersebut dan apa yang ia pelajari, ya. Yang pertama mungkin saya ambil salah satu saja, ada Immanuel Kant, salah satu filsuf juga, yang dikutip dari bukunya Van Alperdon tahun 99, ya. Itu mengatakan bahwa hampir semua para ahli hukum itu mencari pengertian hukum yang paling tepat, ya. Walaupun pengertian ataupun definisi hukum tidak bisa diberikan secara lengkap, namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari hukum sendiri, itu, ya. Saya merumuskan coba dari yang luar dan dari dalam negeri, ya. Yang pertama itu ada Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri, ditinjau dari segi pergaulan hidup. Ya, cukup abstrak, teman-teman. Kemudian ada dari Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut, bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan, ya, perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Saya ulangi, Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut, ya. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan dalam kurung perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu, ya, harus ditaati oleh masyarakat. Itu menurut. Kemudian ada S.M. Amin merumuskan, ya, hukum itu merupakan kumpulan-kumpulan peraturan, ya, kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi, ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada pengertian hukum dari S.M. Amin. S.M. Amin menyatakan bahwa hukum itu merupakan kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Itu menurut S.M. Amin.
Kemudian ada dari J.C.T. Simorangkir dan W. Sastro Pranoto mengungkapkan hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dan lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi, ya, badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu, ya. Jadi pengertian hukum dari J.C.T. Simorangkir dan W. Sastro Pranoto itu mengungkapkan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu, gitu teman-teman. Dan kemudian ada M.H. Tirta Atmijaya, ya, mengungkapkan bahwa hukum itu semua aturan atau norma yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup, dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri ataupun harta, umpamanya orang yang kehilangan kemerdekaannya akan didenda dan sebagainya. Ya, jadi begitu teman-teman, pengertian hukum. Dan kita menarik suatu kesimpulan, ya, dari berbagai pengertian tadi. Sebenarnya ada benang merahnya teman-teman. Hukum itu sebenarnya adalah suatu kumpulan, ya, suatu kumpulan dari peraturan-peraturan, yang sifatnya memaksa, ya, sifatnya memaksa, artinya harus diikuti. Nah, peraturan tersebut berisikan perintah, larangan, hak, kewajiban, serta sanksi, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa ditarik kesimpulan, sederhananya hukum dalam arti sempit atau kita masyarakat awam ketika memandang hukum itu merupakan suatu kumpulan peraturan yang sifatnya memaksa, yang berisikan perintah, larangan, hak dan kewajiban serta sanksi, ya. Seperti itu teman-teman, kurang lebih mengenai apa itu hukum. Jadi kalau ditanya nanti oleh masyarakat awam lainnya, kita tinggal menjawab saja, hukum itu merupakan suatu kumpulan, ya, aturan-aturan yang berisikan perintah, larangan, hak dan kewajiban serta sanksi apabila kita tidak berperilaku sesuai dengan aturan tersebut. Dan ingat, sifatnya memaksa, artinya harus ditaati. Jika tidak ditaati, maka ada sanksi yang diberikan. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai hukum sebagai norma sosial.